Memasuki minggu ke-15, kita sudah melaksanakan kuis kedua rangkaian listrik 1 yang baru saja kalian kerjakan di hari Senin kemarin. Nah, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mendapatkan I yang mengalir di sini dengan ketiga metode, yaitu metode superposisi, Thevenin, dan juga Norton. Di sini juga saya menambahkan metode keempat, yaitu metode arus mesh, untuk membandingkan keempatnya memiliki hasil yang sama untuk mencari nilai I yang di sini. Jadi di sini ada 16 volt sebagai sumber tegangan bebas, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, dan juga 2 ampere. Dan pertanyaan adalah berapakah arus yang mengalir di sini? Dibuat 1 ohm semua agar mempermudah atau tidak membuat kompleks angka di dalam perhitungan nantinya. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang pertama kita mengerjakan dengan superposisi. Ya, dengan superposisi apa yang kita lakukan? Ada dua hal. Yang pertama, kita harus hanya mengaktifkan salah satu sumber bebasnya saja. Dalam hal ini, yang pertama yang dilakukan adalah kita short circuit sumber tegangan. Agar apa? Agar yang di sini tegangannya menjadi 0. Sumber tegangan di short circuit, maka tegangannya menjadi 0. Maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Rangkaiannya maksud saya akan menjadi seperti ini. Nah, kita lihat rangkaian akan menjadi seperti ini, maka di sini jelas bahwa 1 ohm yang di sini dengan 1 ohm yang di sini adalah tersusun atau dirangkai secara paralel. Maka dalam hal ini bisa kita sebut sebagai RP atau resistor yang paralel, sehingga 1 ohm paralel dengan 1 ohm. Hasilnya diserikan dengan 1 ohm yang ada di sini. 1 ohm paralel dengan 1 ohm, maka setelah itu diserikan dengan 1 ohm yang ada di sini, maka jadilah R. R ada R paralel ditambah 1. 1 ohm paralel dengan 1 ohm, maka 1 dikali 1 per 1 tambah 1 ditambah 1, hasilnya 3/2 ohm. Maka rangkaian menjadi sangat sederhana, menjadi seperti ini. Di sini jadi R 3/2 ohm. I-nya di sini kita buat jadi I1, jangan I, karena yang dicari adalah I, sedangkan saat ini kita short circuit atau hubung singkat 16 voltnya, sehingga kita ubah saja notasinya menjadi I1. Di sini tetap 1 ohm, 1 ohm, dan 2 ampere. Sehingga untuk mencari I1 yang di sini sangat sederhana, kita bisa menggunakan pembagi arus. Maka kita bisa menggunakan pembagi arus untuk mencari I1 yang ada di sini, yaitu dengan cara 3/2 per 3/2 tambah 1 dikalikan 2. Maka hasilnya adalah 6/5 ampere untuk I1-nya. 6/5 ampere. Jadi I1 yang di sini adalah 6/5 ampere. Kemudian yang kedua adalah kita menonaktifkan sumber arus. Cara menonaktifkan sumber arus yang ini soalnya adalah dengan cara mengopen circuit, melakukan open circuit atau hubung buka, sehingga rangkaiannya menjadi jelas seperti ini. Nah, jika seperti ini kita hanya perlu mencari I2-nya saja. Bagaimana mencari I2? Di sini digunakan analisis arus mesh, yaitu loop IA dan loop IB. Untuk loop IA adalah 2IA dikurang IB sama dengan 16. Loop IB adalah minus IA plus 3IB sama dengan 0. Maka kita hanya perlu mencari IB saja. IA kita tidak perlu cari karena IB akan sama dengan I2 atau I2 sama dengan IB nantinya.
Sehingga mencari IB sama dengan determinan 2 min 1 16 0 dibagi determinan 2 min 1 min 1 3. Sehingga hasilnya adalah 16 per 5 ampere. Dalam hal ini I2 sama dengan IB, maka I2 nya sama dengan 16 per 5 ampere. Dengan menggunakan persamaan superposisi, maka kita dapat mencari I. I adalah I1 tambah I2. I saat 16 volt di short circuit dan I saat 2 ampere di open circuit. Maka I totalnya atau I adalah I1 tambah I2 sama dengan 22 per 5 ampere. Ini untuk yang A, superposisi. Bagaimana dengan Thevenin? Perlu kita ingat untuk Thevenin adalah hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengopen circuit atau melakukan hubung buka parameter yang ditanyakan. Maka dalam hal ini yang ditanyakan adalah I yang di mana? I yang di 1 ohm. Maka 1 ohm ini harus kita open circuit atau hubung buka untuk mencari apa? Untuk mencari VTH. Sehingga rangkaiannya menjadi seperti ini. 16 volt, I 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 2 ampere dengan VTH yang ada di sini. Jika seperti ini, kita bisa membuat menjadi dua loop, yaitu loop IA dan loop IB dengan menggunakan arus mesh. Loop IA adalah 2IA dikurang IB sama dengan 16. Loop IB, kita lihat IB langsung sama dengan minus 2 ampere. Maka secara otomatis kita mendapatkan IA. Dengan mensubstitusi IB sama dengan minus 2, maka IA sama dengan 7 ampere. Ketika IA sudah dapat, kemudian IB pun sudah dapat, maka kita bisa mencari VTH. Untuk mencari VTH yaitu dengan menggunakan hukum Kirchhoff tentang tegangan, yaitu sigma V sama dengan 0, yaitu menggunakan loop I yang saya beri warna hijau ini. Loop I yang saya beri warna hijau ini adalah untuk mencari I, I adalah IA dikurang IB. IA nya sama dengan 7 dikurang minus 2, sehingga 7 tambah 2. Arah I nya ke sana. Arah IA dikurang IB adalah ke bawah. Ingat, arahnya ke bawah, sedangkan arah loopnya adalah ke atas, sehingga perlu kita kasih minus di depannya dan kita kalikan dengan 1 untuk mencari tegangan, sehingga minus 7 tambah 2 dikali 1. Kemudian ditambah IB dikalikan 1, IB sama dengan minus 2 dikali 1 ditambah VTH sama dengan 0, sehingga kita dapatkan VTH sama dengan 11 volt. VTH sama dengan 11 volt. Kemudian langkah kedua yang harus kita lakukan adalah nonaktifkan semua sumber bebas. Dalam hal ini sumber bebasnya ada 2, maka kita nonaktifkan ini dengan cara di short, kita nonaktifkan ini dengan cara di open. Maka menjadi seperti ini. Ketika ini di open, maka rangkaiannya hanya tinggal ini saja. Kemudian di short, maka rangkaiannya 1 dan 1 bisa menjadi paralel. Kita lihat, maka untuk menonaktifkan semua sumber bebas dengan tujuan kita mendapatkan RTH atau R Thevenin, yaitu terlihat jelas bahwa 1 dan 1 yang ini adalah paralel, hasilnya akan ditambah dengan 1 karena seri, sehingga RTH sama dengan R paralel ditambah 1, maaf ini ditambah 1 saja, ini tidak ada tambah 1 yang ini ya, ini typo. Maka RTH sama dengan 1 dikali 1 per 1 tambah 1 tambah 1, hasilnya 3 per 2 ohm, hasilnya 3 per 2 ohm. Ini tidak ada, ini typo, ini nanti perlu diingat, ini typo ya.
Jadi hasilnya adalah satu paralel 1 hasilnya ditambah 1. Oke, untuk mendapatkan RTH. Maka setelah itu yang langkah ketiga kita mencari rangkaian ekuivalen Thevenin, yaitu dengan cara di sini VTH, di sini RTH ya, RTH 3/2, ini typo lagi. Di sini 3/2 dikalikan 3/2, kemudian di sini 1 adalah R targetnya. Jadi 11 volt, di sini 3/2, di sini 3/2, bukan 5/2, kemudian di sini 1 ohm. Maka I sama dengan 11 per 3/2 tambah 1. Jadi sama dengan 11 per 5/2. Karena ini 2/2 jadinya 5/2, maka 11 dikali 2/5. Hasilnya 22/5 ampere. Maka hasilnya sama saja dengan superposisi, yaitu 22/5 ampere. 22/5 ampere sama untuk Thevenin dan superposisi. Baik, yang menjadi catatan adalah di sini typo, tidak ada plus 1, di sini adalah 3/2 ya. Saya ulangin lagi, di sini tidak ada plus 1-nya, di sini 3/2. Karena kita sesuaikan dengan RTH yang ini. Oke, selanjutnya kita mencoba untuk menggunakan cara Norton atau analisis Norton. Kita bandingkan lagi nantinya dengan superposisi dan Thevenin. Untuk Norton, bagaimana caranya? Kita harus short circuit parameter yang ditanyakan. Berhubung parameter yang ditanyakan ada di sini, maka kita short circuit untuk mencari IN atau I Norton. Karena dalam hal ini kita akan mendapatkan 3 loop, loop IA, loop IB, dan loop IC bila dianalisis dengan arus mesh. Loop IA sama dengan 2 IA dikurang IB dikurang 0 IC sama dengan 16. Loop IB sama dengan minus IA plus 2 IB dikurang 0 IC sama dengan 0. Loop IC sama dengan langsung minus 2 ampere. Maka dalam hal ini kita hanya mendapatkan akhirnya loop IA dan juga loop IB. Nah, kita diminta hanya mencari IB saja, IA tidak perlu. Kita mencari IB saja karena IC sudah dapat. Untuk mencari IN kita perlu IB dan IC karena yang mengalir di sini itu ada IB dan juga IC. IN itu sama dengan IB dikurang IC nantinya. Maka IC sudah dapat, kita harus mencari IB. IB didapatkan dengan cara determinan dari 2 min 1 16 0 dibagi determinan 2 min 1 min 1 2. Hasilnya adalah 16/3 ampere. IN atau I Norton adalah IB dikurang IC. Hasilnya adalah 22/3 ampere. Ingat, untuk Thevenin dan Norton, ketika semua sumber bebas, maka RTH akan sama dengan RN. Sehingga kita tidak perlu mencari RN-nya lagi karena kita sudah mendapatkan RTH-nya. RTH sama dengan 3/2 karena persamaannya akan sama saja seperti ini. Rangkaiannya akan sama saja seperti ini. Maka dalam hal ini RN-nya langsung saja RTH sama dengan RN. Tidak perlu kita cari lagi karena kita sudah analisis di Thevenin tadi, yaitu 3/2 ohm. Maka rangkaian ekuivalen Norton menjadi di sini 22/3 ampere dalam hal ini IN yang ini, kemudian di sini RN sama dengan 3/2 ohm, kemudian di sini R targetnya 1 ohm. Maka untuk mencari I kita bisa menggunakan pembagi arus, yaitu 3/2 per 1 tambah 3/2 dikali 22/3 sama dengan 3/2 dikali 2/5 dikali 22/3. Hasilnya adalah ini, kita coret-coret 3 bagi 3, 1, 2 bagi 2, 1, hasilnya tinggal 22/5 ampere. Maka
Sederhananya adalah untuk soal A, B, C, superposisi, Thevenin dan Norton semuanya memiliki hasil yang sama, yaitu 2/5 untuk superposisi untuk I yang ada di sini. Kemudian untuk Thevenin juga bernilai 22/5 ampere, dan untuk Norton juga bernilai 22/5 ampere. Nah, untuk lebih memastikan lagi, di sini saya tambah satu lagi, yaitu analisis mesh langsung. Saya tidak perlu menggunakan analisis node lagi, karena dengan 4 ini saja sudah mengkonfirmasi bahwa I yang di sana adalah 22/5 ampere. Tetapi jika ada yang ingin mencoba dengan menggunakan analisis node, silakan. Akan menjadi lebih baik bila kita bisa mengcompare atau membandingkan kelima metode tersebut akan memiliki hasil yang sama, walaupun kelimanya memiliki metode yang berbeda-beda. Di sini kita langsung menggunakan analisis mesh. Maka ada 3 loop, IA, IB, dan IC. Loop IA sama dengan 2IA dikurang IB dikurang 0IC sama dengan 16. Loop IB sama dengan minus IA plus 3IB dikurang IC sama dengan 0. Loop IC langsung IC sama dengan minus 2 ampere, maka loop IA menjadi minus 2A dikurang IB sama dengan 16. Loop IB menjadi minus IA plus 3IB sama dengan minus 2. Maka kita perlu mencari IB, karena IC sudah dapat. Untuk mencari I adalah IB dikurang IC, maka kita mencari IB nya. IB sama dengan determinan 2 min 1 16 min 2 dibagi determinan 2 min 1 min 1 3. Hasilnya adalah 12/5. I sama dengan IB dikurang IC. IB nya 12/5 min 2, artinya 12/5 tambah 2, hasilnya 12/5 ditambah 10/5, maka I nya sama dengan 22/5 ampere. Maka I yang ada di sini dengan keempat metode ini sudah dikonfirmasi bahwa I nya adalah 22/5 ampere. Ya, saya pikir ini saja pembahasan tentang kuis 2. Semoga hasil yang nantinya kalian dapatkan merupakan hasil terbaik yang sudah kalian lakukan. Kita sudah memasuki minggu ke-15, yang artinya di minggu 16, minggu 17 maksud saya, di sekitar minggu 17 dan minggu 18 kita akan UAS, ujian akhir semester. Saya harap semua yang sudah kalian pelajari nanti dapat berguna nantinya untuk mengerjakan UAS yang akan kalian lakukan. Ini saja materi kita hari ini. Saya akhiri, terima kasih untuk perhatiannya.